Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel YouTube Tulus Pinjol. Oke, pada video kali ini gua akan menampilkan sebuah video dokumentasi di mana video tersebut adalah katanya DC lapangan dari pinjol Aku ini datang marah-marah sampai mukul nasabahnya ya bro. Dan ini juga nanti gua akan tampilkan videonya nanti di sini ya. Kalian bisa perhatikan baik-baik ya. Begitu sadisnya nih DC ya, lapangan yang diduga dari DC lapangan dari peleter Aku Laku ya. Nanti gua akan tampilkan, tapi sebelum gua menampilkan ke videonya di sini, bagi teman-teman yang belum bantu support channel YouTube Tulus Pinjol, silahkan kalian bantu saja bro. Bantu supportnya dengan cara klik tombol subscribe dan juga like-nya. Oke, bagi teman-teman yang belum join masuk ke dalam grup Telegram gua, silakan kalian join aja ya bro. Untuk link grupnya itu ada di dalam deskripsi. Dan bagi teman-teman juga yang ingin tahu update terbaru DC lapangan tentang pinjaman online terupdate setiap hari, itu kalian bisa langsung saja mengunjungi halaman website gua. Untuk website gua linknya ada di dalam deskripsi. Oke, kita akan masuk ke topiknya ya bro. Kalian bisa perhatikan baik-baik di sini ya bro. Kalian bisa perhatikan baik-baik di sini. Di sini gue mendapatkan sebuah laporan dari anggota grup Telegram gua. Dia mengirimkan sebuah video dan dia mengatakan ini adalah DC Aku Laku yang barbar. Tapi dalam video tersebut ya, orang ini memberikan videonya dengan narasi dalam captionnya, "Kak, mau nanya, emang DC Aku Laku barbar kayak gini ya?" Setelah gue melihat videonya, memang dari dalam video ini terlihat kalau gue perhatikan orang-orangnya ini dari orang timur, dan gayanya ini ya arogansi banget dan bergaya preman juga, terutama dalam segi dia tata bicaranya, perilakunya, tingkahnya, penampilannya itu bergaya seperti preman ya. Bahkan dia juga menggunakan anting di sini. Pokoknya itu bergaya preman, semuanya yang bergaya preman dan marah-marah. Bahkan di dalam akhir video tersebut itu gue juga mendapatkan video juga DC-nya sampai memukul orang yang sedang merekam. Dan di sini baru diduga adalah katanya ini dari DC Aku Laku ya, tapi dalam video ini tidak ada DC-nya membawa nama Aku Laku, tapi dari orang lain ini memberikannya Aku Laku. Tapi dalam video ini nanti gue tampilkan itu hanya untuk pembelajaran bagi teman-teman. Ketika kalian mengalami hal yang serupa pada video ini, nanti gue akan memberikan arahannya agar kalian tuh berani tahu cara menghadapinya ya, dan DC-nya bisa sadar lah seperti itu ya. Jadi kalian tonton video ini sampai selesai ya bro. Dan juga gua akan tampilkan videonya dan gua akan fly videonya. Oke, 1 2 3. Saya video. Untuk apa? Sampean salah mas, ada undangannya. Kalau Silakan laporkan. debt collector itu, Silakan laporkan kalau Pak, saya tak ngomong. Debt collector itu, direkam. iya. Ada tujuan Anda menyembunyikan pelaku. Saya nggak menyembunyikan. Anda menyembunyikan pelaku. Dan Debt collector itu nggak boleh menagih ke keluarga selain orang yang punya itu. Begini saya jelaskan, saya nggak menagih Sampai jenengan, sampai saya nggak menagih keluarga. Begini mbak, saya nggak menagih jenengan. Bahasanya dari mana saya menagih jenengan? Saya hanya menagih sesuai alamat yang tertera. Suami Anda bisa dihubungi, suruh dia bayarkan. Kok suruh kita lagi ke Gresik? KTP-nya KTP mana? Iya, Ini iya, KTP-nya mana? Tunjukkan itu buktinya. KTP-nya KTP mana? Apalagi pengambilannya chip domino buat berjudi. Ingat, forecam itu. iya lah. Pengambilan buat Tapi berjudi. sampean salah. Sampean bentak saya, bentak orang tua saya. Nada sampean, nada saya. Nada itu biologis. Undang-undang tak mengatur biologis manusia, Pak. Ya, tak carikan Pak HP ini sama ndi? Tak golekne undang-undangnya kayak apa? Tak google-ne. Ya, saya cari sarjana. Polisi. Sekarang. Saya ini sarjana, Pak. Laporkan. Saya bukan polisi. Iya, sudah Pak, calon polisi bisa. Kecuali saya menagih Mas jenengan, Nuri, menagih calon- Bapak, menagih. Soalnya uangnya gak neng kene Pak, salah titik. Mbak,
Alamat KTP-nya di mana? Saya tanya. Alamatnya di sini. Orangnya bisa dihubungi nggak? Bisa dihubungi, suruh dia bayarkan dari Kayak sana. gini kan? Suruh dia Teriak-teriak kan? Bah, itu intonasi kau. Jangan seolah-olah kau ini tidak berdosa. Teriak-teriak Kau pernah nggak, di Pak? depan kamera, jadi kau bicaranya seperti itu, Mbak. Saya di sini nggak teriak-teriak. Intonasi saya seperti saya mencoba menjelaskan kesampean. Sampean jangan mengukur emosi seseorang. Iya, bukan Memancing-mancing saya dengan karena begini, Mbak. Saya mau jelaskan ke Anda, undang-undang ketika Anda merekam saya dan menyebarkan video saya tanpa izin saya ke sosial media, Anda akan dikenakan pasal. Anda mau senyum seperti apapun seolah-olah Anda tidak berdosa, kita buktikan ketika video saya disebar. Tapi saya Saya pastikan Anda saya jerat hukum. ya nggak apa-apa. Saya pastikan. Kalau Anda menyebarkan video saya tanpa izin. Saya nggak ikut, tapi sampean itu salah, Pak, Mas. Saya sama Jelaskan orang titik tua saya. itu Titik salah saya di mana? kan sudah yang bersangkutan sudah ngomong. Mas, boleh orang apa ndak sana, bukan ke sini. Saya jelaskan. Orangnya yang bersangkutan itu loh. Sudah selesai bicara? Sudah selesai bicara? Begini Pak, kami ditugaskan dari perusahaan. Datang sesuai alamat KTP tertera. Saya jelaskan ke Anda. Sesuai alamat KTP tertera. Itu kenapa kita jauh-jauh dari Surabaya disuruh ke sini. Karena kenapa? Alamat KTP-nya di sini. Dan titik pengajuannya di sini. Kalau kita tahu ke sana, dia di sana, ngapain kita ke sini? Alamat pengirimannya di sana, ngapain kita ke sini? Karena alamatnya di sini. Kalau dia nggak ada di sini, jangan suruh saya ke sana. Yang pasti saya ke sana. Cuma begini, Anda ini bisa dihubungi. Kecuali nggak bisa dihubungi. Sudah bicara, harusnya Anda bilang ke suami Anda untuk penyelesaian. Mas, kalau nggak ada gimana, Mas? Mbak, Seandainya Anda bilang nggak sampean ada. butuh orang, sampean sendirilah. Seandainya sampean butuh uang, terus nggak ada. Anda kan yang tidak tahu itu. apa-apa. Kenapa Anda bicara negosiasi seperti Ya itu? bukan menegosiasi. Anda telepon suami Anda. Seperti iya, suruh dia selesaikan. Karena apa? Kecuali perusahaan nggak beri waktu. Saya bukan bernegosiasi. Seandainya Mas diri Saya sampean nggak mau kayak dengar gitu. Karena kayak ini, Pak, perusahaan sudah kasih waktu. Itu adalah video singkat dan dimana gua mendapatkan video ini dari anggota grup Telegram gua dengan narasi sumber informasinya katanya itu ya dari DC Aku Laku ya, tapi ini gua baru saja diduga dari DC Aku Laku karena dalam video ini tidak ada kejelasannya sumbernya dari mana ya, karena tiba-tiba ada salah satu anggota grup Telegram gua melalui Japri, dia mengirimkan sebuah video yang dimana video ini diduga DC lapangan dari Aku Laku. Memang dalam video itu tidak ada yang membawa nama platform ataupun nama perusahaannya. Tapi di sini kita ambil pelajarannya dan gua akan berikan solusinya bagi teman-teman ketika kalian telat bayar, gagal bayar dan didatangin sama DC lapangan, lalu DC lapangannya berperilaku seperti itu. Ya, berperilaku seperti itu, kalian bisa ikutin arahan gua ya, Bro. Ikutin arahan gua agar kalian ini aman dari kejahatan DC lapangan. Oke, nanti gua akan coba tampilkan ulang kembali dan gua akan berikan ya apa ya kalau dibilang ya namanya ya komentar lah ya, gua berikan komentar bagi teman-teman agar kalian tuh ya paham dan mengerti. Oke. Di sini gua akan coba bacakan dulu laporan dari anggota grup Telegram gua ya. Nanti habis itu gua akan berikan jelasan dan gua akan play ulang. Ya, tadi gua sudah menampilkan videonya secara utuh ya. Itu berdurasi 3 menit, tapi dalam video itu tidak ada kejelasan ya, sumber ataupun narasinya nggak tahu dari mana. Tapi ini adalah sumbernya ya, langsung dari anggota grup Telegram gua, dan ada orang lain yang mengirimkan sebuah video ya di dalam grup lain, lalu video ini diambil sama anggota grup Telegram gua dan dia melaporkan perihal seperti desa lapangan ngamuk-ngamuk di rumah nasabah, bahkan sampai memukul, sampai mengambil handphone dari nasabahnya ini. Jadi seperti ini ya, Bro, ceritanya ya, Bro. Di sini di sini anggota grup Telegram gua dia melaporkan, "Kak, mau nanya, emang desa Aku Laku barbar kayak gini ya?" Di CCTV sebuah video. Lanjut lagi ya, Bro.
katanya dari akun itu Kak. Sebelumnya gue nanya dong ya, ini dari siapa Kak nasabahnya? Karena setiap ada laporan itu gue harus minta ada kejelasan terlebih dahulu. Sumbernya, informasinya, dan kronologis itu harus benar-benar valid ya. Terus katanya dari akun aku, kata si anggota grup Telegram gua. Lanjut lagi ya bro. Dan anggota grup Telegram gua dia mengatakan kembali, itu aku dapat dari grup lain Kak, katanya 4 bulan. Jadi video yang tadi gua tampilkan itu anggota grup Telegram gua mendapatkan videonya dari grup lain ya. Dan informasinya katanya nasabah ini memiliki keterlambatan 4 bulan ya. Terus lanjut lagi ya bro, dalam video itu beredar di dalam grup lain, lalu anggota grup Telegram ini merasa ketakutan bro setelah dia menonton video singkat, dan dimana video itu ya adegannya DC-nya katanya marah-marah seperti tadi yang gua tampilkan. Makanya dia melaporkan itu ke gua, dan setelah gua publik video ini hanya untuk memberikan edukasi dan juga teman-teman yang nggak ngerti masalah hukum ya. Walaupun gue bukan orang hukum, tapi gue insya Allah bisa memberikan arahan bagi teman-teman yang saat ini diperlakukan sama DC lapangan yang bergaya preman dan juga arogansi. Oke, lanjut lagi bro ke laporan dari anggota grup Telegram gua. Kalau punya aku tagihan playletternya 1,5 sama bunga dan denda jadi 1,9, yang dana cicil sekitar 7 juta ya. Terus lanjut lagi bro, setelah anggota grup Telegram gua melihat video tadi ya, itu mentalnya jadi terganggu bro, jadi takut dan juga down gara-gara video itu beredar di grup lain. Oke bro, gua akan lanjutin lagi. Dan video pada kejadian tadi itu katanya itu di Magetan, tapi dalam video yang tadi gue tampilkan itu kalau kita perhatikan dan kita dengarkan, itu lokasinya di Surabaya ya bro. Terus lanjut lagi ya bro, dan dia mengirimkan video berikutnya, video yang kedua, dan dia bilang katanya video lanjutannya DC sempat memukul nasabah ataupun DC yang sempat memukul orang yang rekam. Jadi gua akan sedikit berikan ya penjelasan kepada teman-teman mengenai video tadi. Jadi menurut informasi, DC ini datang ke rumah nasabah yang berwilayah itu di Magetan, ataupun bisa dikatakan ini adalah di wilayah Surabaya. Di video yang tadi gue tampilkan itu katanya di Surabaya, tapi dalam informasi yang gue terima ini adalah di Magetan. Terus lanjut lagi ya bro, nasabah ini adalah seorang bapak-bapak sudah berumah tangga ya. DC datang ke rumah, ke kampung halamannya di Jawa Tengah. Nah di Jawa Tengah ini DC datang ke rumah istrinya ya, ke rumah istrinya, yang menemui istrinya bukan nasabahnya. Ya, setelah itu DC-nya sempat berkata kasar, arogansi, dan sempat memukul. Ini sangat disayangkan sekali ya bro. Oke ya bro, jadi DC ini menemui orang yang bukan peminjam, tapi DC-nya menemui itu istri dari nasabah serta orang tua dari istri dari si peminjam ini. Ya bro, lanjut cerita ya bro. Nah di sana DC sempat memaksa, dalam video tadi tuh DC sempat memaksa sampai keras omongannya, sampai kasar, sampai memarahi, sampai wah bentak-bentak ya, bergaya preman ya. Kalau kita perhatikan videonya, memang di sini sangat disayangkan sekali. DC dari pinjaman online apapun ini bentuknya, kalau dia sudah melakukan kekerasan fisik, kekerasan verbal ya, bahkan kekerasan mental, kalian sudah dimaki, dihina, dikatai, dipermalukan, berkata kasar, merusuh di rumah kalian, itu kalian mendingan laporkan kepada pihak yang berwajib. Laporkan. Dan video yang tadi beredar di dalam grup lain itu silakan kalian buat bukti.
Kalian laporkan sama pihak polisi dan kalian bisa adukan di sana dan berikan bukti itu. Kalian pernah ingat kemarin kan kasus kejadian debt collector membentak polisi. Debt collector leasing itu membentak polisi. Ya, si pelakunya itu dikejar loh. Akhirnya ditangkap sama pihak polisi dan sekarang sudah masuk pidana. Ya, bayangkan aja bro, kalau DC sudah bergaya preman, usir dia dari rumah dan kalian laporkan kepada polisi. Ya, jadi buat teman-teman, kalau sudah kejadian tadi yang video yang gue tampilkan, DC udah seperti itu, paksa usir dari rumah kalian, paksa usir, seret dia keluar, ya, seret dia keluar dan laporkan kepada polisi. Nggak ada hak dia buat masuk ke rumah, petatang petenteng, bergaya preman, layak sok jagoan. Oke, gua akan berikan reaksi dalam video tersebut dan kalian bisa perhatikan. Oke, gua akan play videonya ulang kembali. Saya video. Untuk apa? Sama yang salah mas, ada undangnya. Kalau sama Silakan laporkan. debt collector itu Silakan laporkan. Kalau Nah, itu ada temennya yang satu, dia bilang menunjuk-nunjuk ya bro. Wah ini udah kayak preman banget ini. Laporkan gitu kan. Terus tanya lagi. dan debt collector itu nggak boleh menagih ke keluarga selain orang yang punya itu. Begini saya jelaskan, saya nggak menagih Sampai jenengan, sampai saya nggak menagih keluarga. Begini Mbak, Dalam video tadi ini ya berdurasi di 17 detik. Ya, temen dari yang sebelahnya itu yang memakai jaket abu-abu yang duduk di kursi merah sendiri, dia itu sudah menuduh, sudah memfitnah. Katanya itu dalam narasi yang dia ucapkan, dia katanya mengumpetin pelaku. Gokil. Ini bergaya preman di depan nasabah, nanti kalau sudah keciduk nangis mereka. Berdua ini nangis ya bro. Terus tanya lagi bro, tuh, dia menuduh lagi, ya, menuduh lagi bahwa si yang rekam ini katanya mensembunyikan pelakunya, atau ya kalau menyembuhkan pelaku ini terlalu kasar ya, bahasanya terlalu kasar. Jadi nasabah ini ya merasa difitnah katanya menyembunyikan si nasabah yang memiliki utang. Ya bro, kita lanjut lagi. Nah, dalam durasi di 26 detik ini, nasabah sempat memberikan ya pemahaman kepada DC-nya. Memang DC lapangan dari pinjaman online nggak boleh menagih selain nasabah. Pinjaman online itu adalah utang piutang, itu adalah masalah pribadi. Ya, walaupun dia sudah punya suami dan istri, tapi nggak ketemu nasabahnya, hanya ketemu keluarganya, itu si DC nggak ada hak buat memarahi, memaksa, dan yang lainnya. Dia hanya bisa, ya, kewajiban dia hanya untuk memberitahu bahwa ya anak ataupun istri memiliki tunggakan tagihan yang belum dilunasi di sebuah aplikasi ABCD. Seperti itu aja bro, beres. Nggak usah memaksa, nggak usah yang namanya marah-marah, nggak usah yang namanya bentak-bentak, nggak usah yang namanya ngomel-ngomel. Anda siapa? DC jagoan. Ya, perlu Anda ketahui, dari mantan Polda Jaya, ya, itu Fadli, dia mengatakan DC-DC yang pinjaman, DC-DC lapangan ataupun debt collector yang bergaya preman, tangkap dan habiskan. Ya bro, seperti itu. Jadi kalau ada DC-DC ataupun debt collector yang bergaya preman, laporkan saja bro sama polisi. Ya, ini udah merusak nih namanya nih kayak gini nih. Jadi buat teman-teman, kalau kalian udah diperlakukan seperti ini, nggak usah dibayar. Nggak usah dibayar. Ya, gue ingatkan lagi, nggak usah dibayar DC kayak gini. Biarkan dia sampai teriak-teriak. Kalau kalian berhenti membayar DC-nya ini nggak dapat apa-apa bro.
DC bisa hidup, DC bisa makan, itu karena dari hasil pembayaran, bro. Dan kalian gak usah takut kalau misalkan DC ataupun debt collector lapangan dari pinjaman online berpostur orang timur, ya, mau dia tinggi, mau dia gede, itu kalian gak usah takut, bro. Gak usah takut. Sama-sama makan nasi, gitu kan. Mau dia gaya bicaranya seperti apa, kalian gak usah takut, bro. Gunakan handphone kalian untuk menjadikan bukti, ya. Teman-temanku juga banyak kok yang dari Nias, Ambon, Makassar, banyak temen gue yang kayak gitu. Tapi notasi tata bicaranya itu nggak kasar, bro. Kalau notasinya itu kasar, itu tandanya dia lagi marah. Temen gue ada, tempat gue kerja, itu orang Ambon ada, orang Timur ada, orang Makassar ada, orang Nias ada. Mereka tuh kalau udah marah bahasanya kasar, ya. Temen gue kayak gitu, kalau udah lagi marah tuh bahasanya kasar, agak tinggi gitu maksud nadanya, kayak tadi kayak gitu. Tapi kalau notasinya orang timur itu bicara, dia nggak kasar, bro. Kalau kasar itu ya menunjukkan dia sedang marah, kayak gitu. Kenapa gue bisa mengatakan seperti itu? Karena temen-temen gue juga ada yang kayak gitu, orang-orang timur, ya, orang-orang Ambon, Makassar, Nias, ada. Mereka udah marah tuh ya agak ngomong agak keras gitu kan. Jadi buat teman-teman gak usah takut, ya, mau dia gaya yang kayak preman kayak, ya, gak usah takut, bro. Ini negara hukum. Jadi kalian gak usah perlu takutin yang namanya DC-DC bergaya kayak preman. Oke, lanjut lagi, bro. Nah, dalam di detik ke-30 katanya DC-nya mengatakan saya tidak menagih Anda, ya. Dalam video tadi secara berdurasi 3 menit itu DC-nya menagih, bro, memaksa. Kalau cuman nggak nagih, cuman memperingati doang, memberitahu doang kepada pihak keluarga, is okay. Tapi kalau sudah berkata kasar, mengancam, bahkan mengintimidasi, bahkan sudah berkata kasar, memaksa, ini nggak boleh. Ya, kalau dia seperti ini bergaya preman, kalian tanya, ini dari perusahaan apa? Dari perusahaan mana? Anda disuruh siapa? Kalau sudah seperti ini, ajak dia berdua ke kantor polisi aja untuk mengurusi masalah utang tersebut. Kalau DC sudah berperilaku seperti kayak preman, ajak mereka menyelesaikan masalahnya ini di kantor polisi. Beres, udah. Biar nanti pihak kepolisian yang bisa menilai sendiri apakah ada unsur pidana atau tidak. Ya, bro. Jadi buat teman-teman gak usah takut, bro. Ini negara hukum, bro. Asalkan kalian ngerti. Ya, buat teman-teman juga, kalau kalian diperlakukan seperti ini pada video tadi, gue sarankan kalian jangan main PC. Jangan main PC. Tetap tenang dan kalian siapkan handphone kalian untuk merekam dan jadikan bukti. Coba kalian baca berita yang bulan kemarin, yang debt collector 6 orang kalau nggak salah ya, itu ditangkap sama polisi gara-gara debt collector leasing, ya, itu membentak polisi loh, bro, ya. Polisi dibentak sama debt collector, gokil ya. Berani-beranian itulah bergaya preman. Bayaran gak seberapa tapi bergaya preman, ya, bro. Mendingan gak usah kayak gitu ya. Mendingan cari uang tuh yang aman-aman aja, yang halal gitu, dibandingkan ya bekerja membuat rusuh, membuat gaduh, ya, sudah melanggar hukum yang ada di Indonesia ini, ya. Mendingan kerja yang pasti-pasti aja, entah dagang, entah gojek, ya, entah kerja di perusahaan apa gitu kan. Jangan perusahaan-perusahaan kayak gini ya. Ini sama saja sudah ya menyusahkan diri sendiri, menyusahkan orang lain juga. Jadi buat teman-teman yang saat ini masih bekerja dari debt collector, itu ya gue sarankan berpikir panjang, bro. Anda jadi bahan sumpahan orang loh, bro. Anda jadi debt collector yang semacam kayak gini, ya, itu bisa jadi bahan sumpahan orang. Bahkan Anda menjadi buruk catatan hidupnya karena perilaku Anda bergaya preman. Jadi buat teman-teman ya gue sarankan video ini hanya untuk ya edukasi dan juga pengetahuan kalian.
Di sini sengaja gue tampilkan adegannya agak sedikit ya menakutkan. Ya anggap aja ini untuk belajar mental kalian agar mental kalian tuh makin kuat ya. Dan kalian harus benar-benar smart dalam kondisi situasi apapun yang akan terjadi kepada kalian di saat kalian didatangi sama debt collector ataupun dari DC lapangan. Ya, gue sarankan kalian gak usah takut, tenang, santai, hadapi dengan sopan santun. Kalau desanya sudah nggak sopan santun, bergaya preman, usir dia secara paksa. Ataupun kalian bisa laporkan kepada polisi, seret dia ke kantor polisi. Datang ke sana rame-rame ya. Kita duduk bareng sama polisi untuk menyelesaikan masalah utang pinjaman online ataupun utang pinjaman lainnya. Jadi udah takut bagi teman-teman, ngapain takut? Gue mau video kayak gini malah gregetan gue ngelihatnya. Bener kalau gue di situ tuh ya, usir aja usir. Usir dari rumah gua, lu ngapain di sini? Ya jadi buat temen gitu, usir paksa gitu, seret dia keluar, ngapain gitu ke dalam rumah. Kalau cuman buat cari keributan, kalau mau cari keributan di ring tinju bro, di pasar-pasar ada, ya ngapain kayak gini? Kerja kok kayak gitu banget ya. Mendingan cari yang, mendingan jadi ojek aja lah, jadi nge-grab dibandingkan kayak gini kerja, papaan kayak gini. Ya, semoga aja ya dari pihak-pihak seperti kayak OJK ini bisa melihat video yang tadi gua sudah tampilkan. Semoga nih OJK nih bisa makin ketat lagi DC-DC yang memiliki pinjaman online yang memiliki DC lapangan. Coba dong dibuat perketat lagi dong, ataupun bisa diawasi gitu loh. Diawasi secara ketat. Ya, jadi jangan kayak gini, terlalu liar sih ya. Terlalu liar banget ini. Sumpah, gue ngaca agak sedikit kesal juga ya. Tapi di sini gue nggak terlalu banyak memberikan pesan-pesan ya, karena tadi gue sudah berikan pesannya terlalu banyak ya buat teman-teman. Yo, tetap semangat dan semakin semangat untuk menghabiskan pinjaman online di negara Indonesia ini, bro. Yo, Indonesia ini bebas dari masalah utang pinjol. Yang utang pinjol ini sudah merusak ya negeri Indonesia ini. Masyarakat jadi makin hancur gara-gara pinjaman online. Orang sudah kerja enak gara-gara pinjaman online, putus kerja. Orang sudah berumah tangga, sebelumnya udah romantis, harmonis, gara-gara pinjaman online cerai. Hidupnya sudah tenang ya, gara-gara kena pinjaman online bunuh diri. Banyak bro kasusnya yang sudah rusak gara-gara pinjaman online. Jadi buat teman-teman, kalau Anda mau benar-benar menupas pinjaman online, silakan yuk kita kerjasama pada konten kreator ataupun pada masyarakat di luar sana yang benar-benar peduli kepada orang-orang yang nggak ngerti tentang pinjaman online. Yo, dukung dan support channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan juga like-nya. Mungkin saja video yang gue sampaikan karena ya ini mau menjelang buka puasa. Bagi teman-teman yang saat ini sedang menjalani ibadah puasa, semoga amal ibadahnya diterima di sisinya Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.